Halo Sobat Biologi, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Yuan Dilon dan saya menjadi bagian dari channel Beta Biology Class. Nah, Sobat Biologi pasti sudah tahu produk-produk yang umum seperti ini, dan ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari ilmu biologi yang memiliki nilai tinggi secara ekonomi maupun dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Mikrobiologi industri itu apa sih artinya? Mikrobiologi itu sendiri terdiri dari tiga kata dari bahasa Yunani: mikros yang artinya makhluk kecil, bios artinya makhluk hidup, dan logos yang artinya ilmu. Kemudian industri itu sendiri kalau menurut KBBI itu adalah kegiatan memproses suatu materi atau bahan menggunakan teknologi untuk menghasilkan bahan yang lebih bernilai ekonomis. Berarti mikrobiologi industri itu adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tak kasat mata sebagai agen dalam memproses substrat dan memiliki manfaat yang lebih bernilai tinggi. Nah, kalau misalnya kita melihat sejarah, mikrobiologi industri ini pertama kali diinisiasi oleh seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur yang menemukan suatu pernyataan bahwa fermentasi itu terjadi bukan karena reaksi kimia, tetapi fermentasi wine atau bir itu terjadi akibat keterlibatan aktivitas mikroba, dan memang benar adanya. Sampai sebelum pernyataan Pasteur pada tahun 1857 itu ada Swan itu memang sudah pernah menduga hal tersebut. Nah, dilanjutkan oleh Pasteur yang mempelopori metode pasteurisasi, yaitu pemanasan suatu substrat untuk menghilangkan semua bakteri atau mikroba dan menambahkan bakteri yang diinginkan gitu, supaya menghasilkan wine atau bir yang lebih tahan lama. Nah, kemudian dilanjutkan oleh seorang ilmuwan Hansen pada tahun 1883 itu berhasil mengembangkan teknik isolasi kultur murni mikroba. Salah satunya yang berhasil diisolasi pada saat itu adalah Camir Saccharomyces cerevisiae. Itu juga didukung dengan penemuan antibiotik secara tidak sengaja, yaitu penisilin dari kapang Penicillium notatum dengan strain khusus. Pada saat itu sangat populer karena sangat dibutuhkan pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, sampai sekarang yang menjadi mikrobiologi industri adalah mengikuti ilmu bioteknologi modern adalah penggunaan teknologi rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Itu diawali dengan penemuan antibodi monoklonal untuk analisis dan diagnosis yang dikembangkan oleh Milstein dan Kohler pada tahun 1970-an. Nah, semua sejarah itu akan menjadi cikal bakal ilmu mikrobiologi yang sangat paten dan juga sangat berguna bagi manusia. Nah, produk mikrobiologi industri ini, aplikasi cakupan mikrobiologi industri ini sudah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti produk-produk makanan dan minuman probiotik, kemudian suplemen dan produk kesehatan, kemudian enzim mikroba yang dimanipulasi oleh DNA rekombinan, kemudian sebagai sumber bahan bakar dan juga pemanfaatan sebagai agen bioremediasi. Nah, apa sih yang akan kita bahas lebih spesifik itu? Apa sih itu? Ya, kalian pasti tidak asing dengan ini, yaitu keju sebagai produk makanan dan produksi hormon insulin. Mereka sangat berkaitan. Pembuatan keju sendiri itu terjadi karena kumpulan biomasa yang digunakan pada keju itu sendiri. Nah, keju itu dimanfaatkan menggunakan rennet atau enzim yang berasal dari pencernaan bayi sapi, dan itu sudah sering digunakan sejak tahun 1960-an. Nah, enzim yang terlibat itu adalah enzim renin atau enzim yang tugasnya itu untuk proteolisis protein susu gitu.
Dan adanya enzim renin ini kemudian akan terbentuk dadih. Dadih ini terdiri atas gula, laktosa yang kemudian diurai dan dimatangkan dengan enzim lipase, kemudian membentuk asam dan protein ataupun asam lemak. Asam lemak ini sendiri itu akan memberikan cita rasa yang kemudian nanti akan diproses melalui hidrolisis asam lemak. Renin yang ada di struktur sel anak sapi itu diisolasi dan dilakukan DNA rekombinan menggunakan vektor bakteri yang sangat cepat pertumbuhannya dan sangat murah dan dapat dikendalikan. Yang paling sering digunakan sebagai vektor adalah Escherichia coli. Nah, gen chimosin itu akan dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli menggunakan metode DNA rekombinan, dan bakteri dari Escherichia coli ini mampu untuk menghasilkan enzim chimosin. Nah, selain keju itu teknologi mikrobiologi industri yang sama-sama menggunakan DNA rekombinan, yaitu salah satunya adalah produksi insulin. Dengan melalui rekombinan DNA dari sel pankreas beta yang dimasukkan nanti ke dalam bakteri Escherichia coli dan diekstraksi dan dapat digunakan kepada pasien diabetes mellitus, entah itu diabetes mellitus 1 ataupun diabetes mellitus 2. Semoga pemaparan materi yang saya berikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan juga selamat malam.